wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 para jamaah sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan rutin Ta'lim wa Ta'allum dan dilakukan pada malam hari ini dan dicatat oleh Allah sebagai amal yang hasanah. Salawat dan salam dan kepada Rasulullah SAW. Kita memberikan syafaatnya terutama nanti di yaumul qiyamah. Para jemaah yang Allah memasuki halaman 40 sampai 43. Saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaika alla tasala khaifan wajilan min su'il khatimah. Hendaknya kalian semua takut dan benar-benar takut. Jerpiping itu ya saking medini ya begini. Benar-benar takut dari mati dalam kondisi su'il khatimah. Kenapa? Fa innallaha muqallibul qulub. Allah itu yang membolak-balikkan hati. Ya'ti man yasha wa yudhillu man yasha. Allah menghendaki akan memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki dan juga akan memberikan kesasar kepada orang yang dikehendaki. Ini termaktub dalam sebuah hadis sahih. Hadis ini dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sebenarnya sangat panjang, tapi ini hanya sebagian diambil yang paling bawah. Hadis ini berbunyi walladzi la ilaha ghairu. Demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia yang wajib disembah. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah. Sesungguhnya di antara kalian semua itu ada orang yang mengerjakan dengan pekerjaan ahli surga. Hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa dhirahun. Sehingga seolah-olah antara dia ahadun, orang yang mengerjakan amal dengan amal ahli surga, wa bainaha, dan antara surga illa dhirahun, kecuali hanya satu dhirah. Satu dhirah itu dalam ilmu fikih itu ada yang mengatakan 48 cm, ada yang mengatakan 47,720 cm. Jadi yang 48 lah sebenarnya, setengah meter. Fayasbiqu alaihil kitab, maka kemudian ternyata kitab itu lebih mendahului. Ini terkait dengan persoalan takdir. Tinggal setengah meter aja sudah akan masuk surga. Fayamalu bi amali ahli nar. Kemudian ternyata dia mengamalkan perbuatan ahli neraka. Fayadkhuluha, maka orang tersebut akan masuk neraka. Kebalikannya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Ada sebagian di antara kalian semua mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ahli neraka. Hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa dhirahun. Sehingga antara orang yang melakukan ahli neraka itu antara dia dengan surga itu hanya satu dhirah. Fayasbiqu alaihil kitab, maka ternyata takdir lebih mendahului. Fayamalu bi amali ahli jannah, dan kemudian dia melakukan amal ahli jannah. Fayadkhuluha, maka dia akan masuk surga. Ini hadis diriwayatkan oleh wa fihi riwayatul qaul li ahli taqwa wal istiqomah. Oleh karena itu sebenarnya ini merupakan warning, merupakan perhatian
atas orang-orang yang ahli takwa dan istiqomah supaya mempunyai ketakutan dan kekhawatiran. Fadlan min ahli tafridi wa takhlidi, ketakutan atas orang-orang secara sungguh-sungguh luwih utomo ya, an ahli tafrid wa takhlid, orang-orang yang sembrono itu bahasa Indonesia itu ya, orang yang gegabah wa takhlid, dan orang yang sering mencampuri amal-amal baik dengan amal-amal yang tidak baik. Bahkan bagi salafus sholih, sebagian para ulama yang salaf dan soleh ya dulu mengatakan, wallahi ma amina ahadun ala dinihi ayyuslaba illa sulika, demi Allah orang-orang yang mengamankan agamanya ini tidak akan pernah terjadi kerusakan agamanya, kecuali kalau agamanya itu memang rusak. Na'udzubillahi min dzalik. Para jamaah rahimakumullah, ada beberapa hal sebenarnya yang menjadi fokus dari apa yang kita baca dari halaman 41, 40 sampai 42. Yang pertama, orang baik dan jelek itu bergantung kepada amal yang terakhir. Makanya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi setiap perbuatan itu bergantung kepada akhir dari perbuatan tersebut. Innamal a'malu bil khawatim. Sehingga baik dan tidaknya itu bergantung kepada akhir daripada amalan yang dilakukan. Itu digambarkan oleh hadis, banyak orang yang sebenarnya itu melakukan amal perbuatan baik ya, kemudian digambarkan seolah-olah antara dia dengan surga itu sudah hanya 40 cm, tapi begitu mau meninggal dia melakukan amal yang jelek, menjadilah dia su'ul khatimah, maka dia akan masuk neraka. Tapi banyak juga orang yang semula gitu ya, semula si nom itu menguakali selamat tidak sekawono kan wong sing nakal itu ndak boleh. Tapi di akhir-akhir hayat menjelang akan mati kurang beberapa tahun ternyata dia tobat, khusyuk setengah mati, kalah sing biasa wis wis kaya menurut penilaian orang ini wis jelas naraka, jelas. Tapi ternyata begitu mau meninggal kurang beberapa tahun atau kurang beberapa bulan atau kurang beberapa hari, dia itu kemudian tobat kepada Allah atas kesadarannya, mungkin karena berbarengan dengan hidayah. Kemudian mengamalkan perbuatan ahli surga. Kok dilarang terus bongkok, mati. Orang yang demikian ini adalah akan masuk surga. Makanya begini, sebenarnya kita itu jangan terlalu bangga kepada diri kita. Aku belum sapi, aku belum melakukan ini, guru akhirnya awal itu kok karena tidak bisa dideteksi yang namanya hawa nafsu dan tidak bisa dideteksi bagaimana yang namanya syaitan itu memberikan bisikan-bisikan kepada kita, sehingga kadang-kadang kita secara tidak sadar kemudian mengikuti. Di saat kita mengikuti bisikan-bisikan setan, dan kemudian kita dibundut oleh Allah. Ini berarti langsung seluruh. Kemudian kita jangan terlalu benci kepada orang yang non-nomane untuk melakukan perkara singkat-singkat. Karena Allah juga belum tentu kemudian di akhir hayatnya kemudian dia dan ternyata kemudian menjadi orang yang lebih baik daripada kita. Akhirnya langsung yang berusaha. Berarti jok gampang menilai orang, tapi pandai-pandailah menilai diri sendiri. Ya, di sini mengatakan begitu. Tapi yang terpenting dari semuanya ini,
hadis dari 40 dengan 41, 42 ini yang perlu kita jaga itu adalah istiqomah. Makanya di sini dikatakan dalam hadis ini wa fihi ghayatul khawfi ahli taqwa wal istiqomah. Istiqomah ini gampang diomongin tapi repot di lakoni. Sulitnya senang. Jangankan dalam persoalan-persoalan besar, persoalan-persoalan cilik melakukan istiqomah itu dapat setengah mati. Artinya contoh misalnya ada subuh kita punya semacam apa ya wiridan itu dari kata wiridan. Ya wiridan itu artinya itu berarti punya kemauan. Kemudian mengamalkan persoalan-persoalan yang menurut dia itu akan memberikan sebuah kebahagiaan tersendiri. Itu kadang-kadang lakoni yang menurut saya setiap subuh harus begini. Itu kadang-kadang juga sulit untuk menjaga supaya istiqomah. Rintangan itu ada. Sekai lungguh arti wiridan ternyata butuhnya nangis bingung, anaknya nangis bingung, bojone kon gak enak, bingung, macam-macam lah pokoknya. Lha ngono ketika kita di saat dalam sebuah perjalanan sudah sulitnya senang istiqomah itu gampang untuk dikatakan tapi sulit untuk dilaksanakan. Tetapi apakah kemudian kita menyerah? Jangan menyerah. Kita harus usaha semaksimal mungkin untuk istiqomah. Karena orang menyerah terhadap apa yang sudah menjadi komitmen kita itu berarti dia itu adalah putus asa. Dayasu. Dan ketika kita istiqomah dijamin oleh Gusti Allah. Dijamin Gusti Allah. Jaminan Gusti Allah itu sebagaimana dalam surah Fussilat ayat 30 31 harus gambarannya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihil malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum. Ini janji Allah. Jadi janji Allah sebagaimana ayat Fussilat ayat 30 ini, siapapun orang yang istiqomah. Orang yang istiqomah itu artinya yang mengatakan Rabbunallah. Rabbunallah, bahwa Allah itu adalah Tuhan kami. Sumastaqom. Kemudian dia istiqomah. Ada 3 keistimewaan yang diberikan oleh kita. Yang pertama, katakan mereka itu akan diturunkan kepada mereka itu para malaikat untuk selalu mengawal. Malaikat selalu mendoakan dan membacakan istighfar kepada orang tersebut. Akhirnya dikawal oleh malaikat. Lalu si ngawal malaikat ini polisi nggak bisa nembak, TNI nggak bisa nembak. Soalnya tapi mempunyai itu keistimewaan yang cukup kuat. Kalau orang itu sudah dilindungi oleh malaikat. Contoh konkret, ketika Rasulullah SAW itu perang Badar, kita sudah ngerti lah perang Badar cukup familiar. Tentara kafir itu lebih teko 1000, wakilah 1333. Kemudian sepertiganya itu adalah orang Islam. Jadi sekitar ya. Ada yang mengatakan 300 lebih. Ada yang mengatakan 300 lebih. Orang jelas soalnya dia orang ditulis. Waktu itu nggak ada kalkulator. Tapi yang jelas sekitar 300 lebih. Secara logika, secara rasio mesti kalah. Lah bagaimana wong 1000 lebih musuh wong 300
lebih, kemudian sing 300 lebih itu tanpa persiapan, tapi sing 1000 lebih dengan persiapan yang cukup kuat, yang cukup sudah apa ya. Jadi semua apa namanya itu ya, alat-alat perang itu sudah dipersiapkan gitu ya, sudah siap betul. Tapi Allah kemudian memberikan ketenangan kepada Rasulullah dan pasukannya. Karena apa? Karena Rasulullah saat itu adalah melakukan istighosa. Istastabisuna rabbakum fastajaba lakum inni mumitukum bi'alfin minal malaikati murdifin. Jadi Allah ternyata memberikan kemenangan kepada Rasulullah SAW terhadap perang Badar. Kenapa? Ya karena Rasulullah istighosa itu jalur tolong min Gusti Allah. Kemudian Allah astajaba lakum. Kemudian Allah menjabai dengan cara apa? Ini memitukum bi'alfi malaikati. Jadi Allah itu mengutus 1000 malaikat untuk mengawal dan kemudian juga membantu tentara Rasulullah 1000 itu 300, berarti 1300 ya. Saya rakyat itu. Lah kaum kafir Quraisy ya 1300 sekian. Akhirnya ya di tangan Rasulullah karena sapa sing nulungi malaikat kono berondong di kemudian malaikat jadi dialing-alingi apa namanya itu ditenteng kemudian malaikat ditutup itu mati akhirnya terkalahkan semua. Nah artinya apa? Artinya ketika kita ini sudah dilindungi oleh malaikat itu ya sudah, artinya tidak ada seorang musuh pun yang bisa mungkin memberikan hal-hal yang sifatnya membahayakan atau merusak terhadap kita karena kita sudah dilindungi oleh mereka. Tapi saatnya kudu istiqomah. Pokoknya titik yang penting istiqomah. Gak usah kayak titik aja yang penting istiqomah. Khairul amal adwamu dalam Allah. Seapi-api pekerjaan itu adalah istiqomah sekalipun tidak. Timbangannya akeh rokasem. Rokasem ini artinya dari mana? Ketika kita mendapat persoalan, entah itu terkait dengan hal-hal yang bersifat finansial atau kesehatan atau keamanan, jalur ini Allah itu tenanan. Sembuhan sih bisa dua. Ya begitu kemudian rintangan atau kesehatan atau apapun yang memberikan daya kepada kita lambat laun hilang. Akhirnya yang apa kita lakukan setiap saat ya semakin hilang. Ini tidak istiqomah. Jadi khairul amal adwamuha wa in qalla. Saapi-api penggawean pekerjaan itu adalah istiqomah sekalipun hanya sedikit atau sebentar. Karena istiqomah itu khairun min alfi karomah, lebih api ketimbang 1000 karomah. Jaminan yang pertama itu tatanazzalu alaihimul malaikah. Yang kedua, Allah takhafu wa la tahzanu. Gak perlu khawatir, gak perlu wedi. Pokoknya istiqomah gak perlu takut untuk syukur khotimah gak. Nggak perlu takut terhadap siapapun, termasuk dalam konteks ini adalah nggak perlu takut dan nggak perlu khawatir untuk menjadi orang yang suul khotimah. Karena apa? Karena sudah komitmen untuk istiqomah. Ini janji Allah yang kedua. Janji Allah yang ketiga, karena sudah dilindungi dan kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Wa absyirul bil jannati allati kuntum tu'adun. Berikan kabar gembira kepada mereka. Sungguh sesungguhnya yang namanya bagi mereka surga itu telah dijanjikan, disiapkan untuk mereka. Syarat istiqomah.
tapi ya repot ning lek berusaha maksimal mungkin nggak ono sesuatu sing repot. Sebab apa kullu syai'in minal kulino wal biasa. Jadi segala sesuatu tergantung kulina, kebiasaan. Ya, lek biasa melek bengi turu iso repot. Turu bengi ya repot. Biasa turu bengi, melek bengi ya bergantung kebiasaan. Bergantung kebiasaan. Tapi apapun kenyataannya, kalau kita ini dituntut untuk selalu istiqomah. Pengertian istiqomah apa enggak perlu saya baca, kesuwen. Yang terpenting bahwa ada beberapa faktor sebenarnya yang untuk menjadikan kita istiqomah. Ada faktor-faktor yang dominan sehingga orang itu bisa menjalankan agar pekerjaannya itu dilakukan dengan istiqomah. Yang pertama adalah ya tentu ya kita mendapat hidayah dan taufik dari Allah. Itu jelas, gak kena dibantah ya. Gak kena dibantah. Wa billah ayyah di'u yasrah sadrahu lil Islam. Kalau sekolah hidayah kepala itu gak kena dibantah. Kadang-kadang orang itu mendapat hidayah itu dari persoalan kecil. Ada juga dari persoalan besar. Tapi seringkali itu dari persoalan-persoalan kecil. Bagaimana yang namanya Sayyidina Umar ini kerennya senamati nang kaum kafir, bahkan juga kepingin mateni Rasulullah. Begitu digoleki krungu suaranya ade maca Quran, wis bingung. Ya, suara Al-Quran yang dibacakan oleh adiknya itu kan persoalan kecil, bukan karena kalah dari peperangan, tapi karena Allah sudah memberikan hidayah, ya jadi lantarannya dia masuk Islam. Sehingga banyak peristiwa-peristiwa yang seringkali dari persoalan-persoalan kecil berbarengan dengan hidayah Allah dari orang yang pertama kafir itu menjadi muslim itu banyak. Tapi sakbali ilmu akeh juga orang yang pertama muslim karena kemudian pedot hidayah Gusti Allah malah dadi wong tak dadi wong kafir. Apa ya persoalan super mie beras kalau kilo wis ya enggak istiqomah. Oke, yang kedua kemudian faktor yang cukup dominan supaya kita itu bisa istiqomah itu ya doa. Doa itu ya silahul mukmin, ya pedang mukmin. Jadi kita jangan terlalu membanggakan kepada diri kita, karena bagaimanapun gerak-gerik kita itu ada intervensi zat yang menciptakan kita, yaitu Allah. Semua gerak-gerik kita, baik gerak-gerik anggota badan, kerentek hati, itu ya masing selalu memintai ada intervensi dari Allah. Sehingga dengan demikian maka kita punya kewajiban untuk selalu berdoa kepada Allah. Jangan kemudian kita ini berharap mesti kudu diijabah. Sehingga ada seorang ulama thariqah itu mengatakan, saya tidak takut doa saya ditolak oleh Allah. Saya tidak takut doa saya ditolak oleh Allah. Tetapi yang paling saya takuti ketika saya tidak diberi hidayah untuk selalu berdoa kepada Allah. Insyaallah. Simpel itu. Soal dijabahi apa enggak? Apa dari Allah, tapi yakin mesti diijab dari faidah salah kalimati wa ini dipuji budak wakadai tapi justru takutlah ketika Allah tidak memberikan hidayah kepada kita sehingga kita tidak pernah berdoa. Ya contohnya Kanjeng Nabi itu ya yang tadi saya bahas tadi. Ketika perang Badar,
ketil lah jenenge sahabat e. Mosok sak ono kae wong suwong masak ini. Ya. Akhirnya kan ya istighosa. Istighosa itu ya nyuwun pertolongan berarti ya doa kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nyuwun pertolongan. Wa istaghfiru rabbakum dan seterusnya. Yang kedua, kita mempunyai kewajiban untuk selalu mengikuti manhaj. Manhaj itu metode Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Yang diajarkan oleh Rasulullah. Diajarkan oleh Rasulullah itu artinya ya apa ma'ana alaihi wa ashabi. Jadi orang yang itu jejak Rasulullah dan yang mengikuti jejak sahabat-sahabat saya. Sahabat-sahabat saya itu adalah yang disebut dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kewajiban kalian itu adalah mengikuti saya, jejak saya, dan mengikuti jejak khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, Abu Bakar, Umar, Utsman. Tapi dalam perkembangan berikutnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bisa dipecah menjadi tiga. Ada Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang hanya berdasarkan kepada teks. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah tipe Athariyah. Pokoknya lek gak teks Al-Quran atau Al-Hadis mau. Ada yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti tipe yang rasionalitas. Jadi asal ya, rasionalitas itu artinya ya lebih mendahulukan kepada pemikiran. Ya. Jadi ada asaliyah, kemudian ada fikriyah yang berdasarkan kepada pemikiran. Sehingga kadang-kadang orang yang semacam ini mengatakan bahwa kalau ada teks Al-Quran atau Al-Hadis tidak sesuai dengan pikiran yang manusia, maka yang salah bukan pilihannya, tapi teksnya. Itu terjadi dulu setelah masa Rasulullah terjadi, sehingga lebih mendahulukan rasionalitas. Ada kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang bersifat sufiyah. Sufiyah itu artinya orang yang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lebih fokus kepada metode tasawuf, usul kepada Allah, takarrub kepada Allah. Nah, di Indonesia yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang mengikuti ketiga-tiganya. Ya lebih pertama tentu mendudukkan yang pertama dan utama adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian yang kedua itu adalah pikiran. Karena apa? Berdasarkan ayat-ayat apalah ta'qilun, apalah tatafakkarun, dan seterusnya. Sehingga pemikiran itu juga punya punya kedudukan penting dalam konteks menjabarkan ajaran agama sesuai dengan kultur sesuai dengan kultur. Contoh ya, sing jenenge Al-Quran dan Al-Hadis itu wajib menutup aurat, semua sepakat menutup aurat. Sebab ketika auratnya dibuka haram. Tapi kemudian bagaimana cara menutup aurat, dengan cara apa, dengan pakaian seperti apa menutup aurat, itu tergantung budaya. Oleh yang Arab ya pakai gamis. Ya karena budayanya pakai gamis. Oleh di Indonesia itu ya pakai sarung, pakai celana, ya pakai baju batik, pakai kopiah.
hutang dan seterusnya itu budaya. Tapi hakikatnya nutup aurat. Nggak jadi masalah, sebenarnya nutup aurat. Artinya kita itu jangan. Lek di jenis Amerika ya harus pakai dasi, di Vietnam ya pakai dasi karena daerah sana daerah dingin. Ya, bukan daerah tropis seperti Indonesia. Karena ini Surabaya nggak pakai AC terus dasi yang laku tengah Indonesia ya. Iya diguyur-guyur kayak orang meter. Katanya ngikuti luar negeri, nggak sama. Geografinya nggak sama, budayanya nggak sama. Tapi budaya apapun baik Amerika maupun Arab atau Indonesia, tapi hakikatnya yang penting untuk aurat. Ini adalah didasarkan kepada apalah tabiun, apalah tatabakarun, apalah tatabat. Blitar sampai Bromo, cara pakaian itu beda. Wong Bromo itu berlaman di mesti nggak sarung. Sekarang nggak sholat, kayak murah. Ya karena panas itu ya sambil ini. Tapi begitu ada, dia ketemu suruh melukar. Ya sarung. Tapi jangan kemudian dengan sarungan yang korok, gak sarung mesti Oleh karena itu maka kewajiban kita semacam itu, artinya jangan sampai kemudian memutus rantai bahwa yang namanya bagi dasar kita yang pertama dan utama itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Persoalan kemudian Al-Quran dan Al-Hadis terbatas sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian ada penafsir-penafsir yang disebut dengan mufassirin, baik itu terkait ayat Al-Quran atau hadis. Monggo yang dengan ikuti seperti apa? Karena mufassir satu dengan yang lain mesti beda. Kenapa perbedaan itu terjadi? Pertama, perbedaan pendidikan yang dimiliki oleh masing-masing ahli tafsir. Mesti beda. Orang sekarang yang ahli teknologi, pinter Al-Quran, kemudian pinter maca kitab kuning. Saya yakin penafsirannya itu mesti berbau-bau teknologi. Karena memang pendidikannya, basic pendidikannya adalah teknologi. Tapi orang yang kemudian ahli dalam bidang tasawuf, pinter maca Quran, iya ahli maca kitab, kemudian nafsiri Al-Quran, mesti tafsirannya berbau-bau tasawuf, mesti. Orang yang ahli fikih juga pilihan, sehingga banyak pilihan-pilihan daripada mufassir yang kita baca. Anda bergantung, kita bergantung kepada siapa yang kita ikuti. Monggo, semua itu benar. Kalau sing salah, kalau toh salah, dia sudah punya pahala satu. Orang yang itu berijtihad, lek bener ganjaran itu. Tapi lek salah ganjarane siji. Lek kowe awake dhewe gak tau ijtihad, gak ono kan. Ngono kadang-kadang sing gak duwe ganjaran, sing ngalah sing duwe ganjaran. Angel. Yang sering terjadi pertikaian itu ya di mana-mana. Menurut tafsiran ini begini, maka yang lain salah. Sensito ya menurut penafsir ini benar, yang lain salah. Ya sakno ya, sing nafsir itu tenanan ya. Ya segala ilmu, segala tenaga, apa yang ada termasuk waktu dicurahkan untuk menafsiri Al-Quran dengan berbagai ilmu yang dimiliki. Tiba nang generasinya wae dhewe mek disalah-salah. Koyok-koyok dhewe luwih alim ketimbang Nah Indonesia itu mengikuti itu ya. Jadi ada yang mengikuti tekstualis, ada yang rasionalis, dan kemudian spiritualis.
Jadi telur ini digabungi ya, atau yang disebut dengan asaliyah, akliyah, dan sufiyah. Sufiyah sing dodolan lontong ya. Jadi yang ketiga, kita harus sering muhasabah. Muhasabah ini penting, evaluasi diri. Evaluasi. Jangan mengevaluasi orang lain. Ya. Seringkali orang ini kan mengevaluasi orang lain sehingga aib orang lain lebih kelihatan. Padahal aib orang lain lebih besar ketimbang aib orang lain. Gak ngocor. Sing ditunjuk kok gak tau nunjuk awake dhewe. Ini manusia yang layak kri. Walayak kri anak layak kri. Manusia sing gak ngerti tapi gak sadar lek dhewe gak ngerti. Makanya ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan menukil yang disampaikan oleh Rasulullah itu hasidu anfusakum qabla an tuhasab. Jadi evaluasi diri, evaluasilah dirimu sebelum kamu dievaluasi oleh Allah. Yaumul hisab itu ada nanti yaumul hisab. Yaumul hisab itu adalah hari ya evaluasi hari ya ditunjukkan amal-amal kita. Al-yauma yub'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuh. Pada hari akhir nanti Allah itu akan memperlihatkan semua amal perbuatan kita. Itu yaumul hisab namanya. Baik yang apik maupun sing elek. Sekalipun kita lupa tapi dalam catatan masih ada. Jadi al-yauma yub'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuh. Sekalipun kamu lupa Allah tidak pernah lupa. Dengan mentelengi aku saiki itu ya ketok solo ya hati ya. Mulai terus kerasannya aku ya. Anggite. Terus renteng jenengan ati keluar itu ya termasuk kula renteng ati jenengan itu ya. Ya ketok kan macam-macam. CCTV-nya Allah itu lebih canggih dibanding CCTV-nya manusia. Biyen tahun 20-an, tahun 70-an enggak percaya. Masa amal perbuatan sekian ribu tahun itu akan bisa kemudian diperbarui dan kemudian di-setel ulang. Apa yang tidak mungkin sekarang? CCTV itu terjadi sekarang 2000 tahun lagi itu bisa di-setel ulang. Makanya saya ini perapatan-perapatan itu ada CCTV bagi pengendara-pengendara mobil. Jadi hati-hati benar, masih gak mau polisi begitu lampu merah jangan nerjam, itu diketahui. Untuk ketika memperbarui STNK tambah biaya pelanggaran. Oh, no tanda hijau misalnya ini jalan ini gak iso Pak Ibu. Kemudian mangkir karena sudah terdeteksi oleh CCTV ini. Uang itu masih bisa dibatasi oleh tembok. Tidak kepingin orang kata CCTV yang berada di balik. Tapi CCTV ini Allah, jangankan tembok hanya setebal 1 meter, 100 meter pun ya tembus. Makanya sekarang ini yang namanya wartawan-wartawan luar negeri ini iso mengkamera orang atau wong sing jarake 10 km. Yang mau pakai zoom lebih saya nggak tahu dan Zumaro ya zoom. Iya zoom itu ini kalau gede-gede 110 km iso dicepret ya. Mbok tepake piye gitu ya. Bisa. Kalau kita sekarang belum kadang butuh HP ya tak bisa. Bulat loh ini bukan sing moto sing ayo HP oh wow betul delok wah dulur lho kok aku mau ndredeg sing moto bukan karena ndredeg foto HP ya itu foto HP
para jamaah rahimahullah, kemudian ketika kita itu tadi itu yang hasibu ya, jadi evaluasi diri. Orang kalau selalu mengevaluasi diri tidak akan pernah punya waktu untuk mengevaluasi orang lain. Lek dibalik, orang yang sering mengevaluasi orang tidak punya waktu untuk mengevaluasi dirinya sendiri. Kabeh nek sing bener-bener awake dhewe. Ramat mae. Boleh disalahno gak mesti mencari kambing hitam. Kambing hitam setahun dari kapan. Terus gendit. Dan yang berikutnya, kalau kebetulan panjenengan secara tidak sadar atau kita tidak sadar melakukan hal-hal yang itu sifat melanggar terhadap aturan Allah, maka ikuti dengan perbuatan baik. Perbuatan baik itu apa? Ya macam-macam, ya istighfar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah subhanahu dan seterusnya. Pokoknya di saat kita itu melakukan yang sekiranya melanggar terhadap aturan agama, langsung secara spontan, nggak usah nunggu-nunggu, utawa langsung istighfar Allah. Artinya ikuti dengan perbuatan baik. Buat tadi isyaji'ata al-hasanata tambuha. Iya Al-Quran. Jadi apa itu dia sekolah menunggu lah pokoknya. Ojo mari nglakoni api terus nglakoni. Nah, ya syukur khotimah malam. Nek nglakoni elek terus kudu nglakoni. Baik. Apa sih sebenarnya Al-Quran surah cukup mau lagi? Ada pertanyaan? Pertanyaannya minggu depan. Apa saya terus mau pertanyaan sih? Terus. Pertanyaannya minggu ngarep. Untuk nggak usah takut satu sih. Luang itu mana? Itu yang perlu. Nanti kalau ada ya. Yang berikutnya, faktor yang sering mengganggu terhadap istiqomah. Kalau tadi itu ya faktor-faktor yang perlu kita lakukan supaya kita bisa istiqomah. Yang sering mengganggu kita ini nggak istiqomah ini ya kelakuan si iblis, kelakuan setan. Tapi jangan pengertiannya setan dalam pengertian yang hakiki. Saat itu seakan manusia sudah baik saya baik. Iya, kalau udah berbalak mencari masalah, mencari terus mencari nafkah, mencari hasilin. Kalau untuk berbinas, maka kita sudah ingat mencari hasil konas. Boleh saya ini akses yang manusia sudah baik setan. Nah ini setan yang senang nggak usah akan dulu ya setan. Misalnya TV ini setan. Lagi TV ini yang merokok. Kalau masih ganggu saya kalau mau minggu mengaji lah ngaji. Alun-alun ya. Lah kan jangan tulen. Ya jangan nongkrong, jangan kafe, jangan mana. Tuh kok ora kok disambu. Yakin sih. Wis gak mungkin dhek gelem ngaji. Ngaji Allah ya ngaji rutin ae saiki yo. Gak usah ngaji gak apa-apa. Meneh ya meneh ya. Meneh ya meneh akhire terus bablas. Sing kudu baik Setan. Baik setan kalau bisa bisi, tapi lain baik setan bisa meraktir. Setan kan bisa meraktir orang itu. Bisa kejar langsung. Baik setan itu meraktir, kurang juga mati. Mati itu tumbuhan di sini sih jauh. Qala bima awaitani la akudan lakum siratal mustaqim. Wis gak waca pokoke sing penting kuwi.
Yang kedua mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu dalam konteks hawa nafsu sing jelek itu ya. Hawa nafsu itu ada 7, amarah, lawamah, mulimah, rodiyah, mutmainah, rodiyah, mardiyah, kamilah. Jadi ada nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulimah, kemudian nafsu mutmainah, ada rodiyah, mardiyah, kamilah. Ya Tuhan nafsul mutmainah ini la pikir rodiyatan mardiyah wa tuli fi wa tuli jan. Manusia itu rawat sing kamilah kecuali Rasulullah. Paling banter itu rodiyah. Rodiyah itu betul, mardiyah diintoni. Sapa sing ngene Gusti Allah. Sing paling jahat nafsu amarah. Walau dawal haqqu atwarahum la fasadati samawati wal ardi wa ma fihinna. Jadi artinya orang itu kalau hak-hak barang sing apik sudah terkalahkan oleh hawa nafsu, maka tumbuh kerusakan bumi serta isinya. Saat ini terjadi mereka untuk mempertahankan status quo itu ya jabatan, kedudukan. Apa yang tidak dilakukan sekarang? Wong dia punya sembarang, punya kekuatan, apa yang tidak dilakukan? Gampang niki. Aku dadi RW, kemudian sing rada dadi ulang ngerusuh RW, sikat aja. Enggak usah